Saya Sakinatul Jannah sebagai pemateri 2. Saya Dina Cahaya Sasatina sebagai pemateri 3. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pencemaran air yang terus meningkat telah menurunkan kualitas air di seluruh dunia. Pencemaran air disebabkan oleh jumlah manusia dan kegiatan manusia yang beragam. Pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas air dapat berasal dari limbah terpusat, seperti limbah industri, limbah usaha peternakan, perhotelan, rumah sakit, dan limbah tersebar. Sedangkan non-point surface seperti limbah pertanian, perkebunan, dan domestik dalam perusahaan atau industri yang besar. Masalah penanggulangan air limbah dapat diatasi karena memiliki modal yang lebih. Namun akan berbeda dengan industri yang skalanya masih kecil atau menengah. Mereka belum mampu untuk mengatasi masalah air limbah. Air merupakan komponen lingkungan yang penting bagi kehidupan. Makhluk hidup di muka bumi ini tak dapat terlepas dari kebutuhan akan air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi. Sehingga tidak ada kehidupan seandainya di bumi ini tidak ada air. Namun demikian, air dapat menjadi malapetaka bila mana tidak tersedia dalam kondisi yang benar, baik kualitas maupun kuantitasnya. Air yang relatif bersih sangat didambakan oleh manusia, baik untuk keperluan hidup sehari-hari, untuk keperluan industri, untuk kebersihan, sanitasi kota, maupun untuk keperluan pertanian dan lain sebagainya. Menurut Zulkifli, apabila air limbah yang mengandung bahan pencemar langsung dialirkan ke danau, badan air, sungai, dan telaga tanpa diolah terlebih dahulu, maka air limbah dapat menyebabkan air tidak dapat konsumsi secara layak oleh manusia, gangguan terhadap kesehatan, dan mengakibatkan kematian kehidupan air yang ada di dalamnya. Maka dari itu perlu adanya pengolahan limbah terlebih dahulu agar tidak terjadi pencemaran. B. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud pencemaran air? 2. Apa yang dimaksud penyebab pencemaran air? 3. Apa yang dimaksud komponen pencemaran air? 4. Apa yang dimaksud dampak pencemaran air? C. Tujuan masalah. 1. Mengetahui penjelasan tentang pencemaran air. 2. Mengetahui penjelasan penyebab pencemaran air. 3. Mengetahui penjelasan komponen pencemaran air. 4. Mengetahui penjelasan dampak pencemaran air. Bab 2. Pembahasan. 1. Pengertian pencemaran air. Apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Istilah pencemaran air atau polusi air dapat dipersepsikan berbeda oleh satu orang dengan orang lainnya, mengingat banyak pustaka acuan yang merumuskan definisi istilah tersebut, baik dalam kamus atau buku teks ilmiah. Pengertian pencemaran air yang juga didefinisikan dalam peraturan pemerintah sebagai turunan dari pengertian pencemaran air lingkungan hidup dan didefinisikan dalam undang-undang dalam praktek operasional. Pencemaran lingkungan hidup tidak pernah ditujukan secara utuh, melainkan sebagai pencemaran dari komponen-komponen lingkungan hidup seperti pencemaran air laut, pencemaran air tanah, dan pencemaran udara. Dengan demikian, definisi pencemaran air mengacu pada definisi lingkungan hidup yang ditetapkan dalam UU tentang lingkungan hidup, yaitu nomor 23 atau 1997, dalam PP nomor 20 tentang pengendalian pencemaran air. Pencemaran air didefinisikan sebagai pencemaran air adalah maksudnya makhluk hidup dan energi atau komponen air ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukan pasal 1. 2. Penyebab pencemaran air. Berdasarkan definisi pencemaran air, penyebab terjadinya pencemaran dapat berupa masukan
makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air, sehingga menyebabkan kualitas air tercemar. Maksudnya tersebut sering disebut dengan istilah unsur pencemar, yang pada prakteknya masukan tersebut berupa buangan yang bersifat rutin. Misalnya buangan limbah cair, aspek, pelaku atau penyebab dapat yang disebabkan oleh alam atau oleh manusia. Pencemaran yang disebabkan oleh alam tidak dapat berimplikasi hukum, tetapi pemerintah tetap harus menangani pencemaran tersebut. Sedangkan aspek akibat dapat dilihat berdasarkan penurunan kualitas air sampai ke tingkat tertentu. Pengertian tingkat tertentu dalam definisi tersebut adalah tingkat kualitas air yang menjadi batas antara tingkat tak cemar atau tingkat kualitas air belum sampai batas, dan tingkat cemar, kualitas air yang telah sampai ke batas atau melewati batas. 3. Komponen pencemaran air. Kini hampir 10 juta zat kimia telah dikenal manusia dan hampir 100.000 zat kimia telah digunakan secara komersial. Kebanyakan sisa zat kimia tersebut dibuang ke badan air atau air tanah. Sebagai contoh adalah pestisida yang biasanya digunakan di pertanian, industri atau rumah tangga, detergen yang biasanya digunakan di rumah tangga atau PCBs yang biasa digunakan pada alat-alat elektronik. Erat kaitannya dengan masalah indikator pencemaran air. Ternyata komponen pencemaran air turut menentukan bagaimana indikator tersebut terjadi. Komponen pencemaran air yang berasal dari industri, rumah tangga, dan pertanian dapat dikelompokkan sebagai bahan pembuangan. 1. Padat, 2. Organik dan olahan bahan makanan, 3. Organik, 4. Cairan berminyak, 5. Berupa panas, 6. Zat kimia. Pencemaran air dapat berdampak sangat luas, misalnya dapat meracuni air, meracuni makanan hewan, menjadi penyebab ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengurusakan hutan akibat hujan asam di badan air sungai dan danau, nitrogen atau fosfat dari kegiatan pertanian telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali yang disebut eutrofifikasi. Ledakan pertumbuhan tersebut menyebabkan oksigen yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan atau tumbuhan air menjadi berkurang ketika tanaman air tersebut mati. Dekomposisinya menyebabkan lebih banyaknya oksigen akibat ikan akan mati dan aktivitas bakteri akan mengalami dampak pencemaran air bawah dibagi dalam kategori dampak terhadap kehidupan biota air, dampak terhadap kualitas air tanah, dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap SDG. Gimana? Kamu ada pertanyaan? Ada. Saya akan bertanya. Perkenalkan, nama saya Maulidia Kaswandi. Mewakili dari kelompok 2. Apa penyebab pencemaran air? Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Perkenalkan, nama saya Siti Mega Istiana. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, apa dampak pencemaran air? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya silakan kepada pemateri. Berdasarkan definisi pencemaran air, penyebab terjadinya pencemaran dapat berupa masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air, sehingga menyebabkan kualitas air tercemar. Baik, pertanyaan apakah bisa diterima? Bisa. Lanjut ke pertanyaan dari kelompok 5. Dampak pencemaran air. Pencemaran air dapat berdampak sangat luas. Misalnya dapat meracuni air minum, meracuni makanan hewan, menjadi penyebab ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau,
pengerusakan hutan akibat hujan asam listrik. Gimana pertanyaan, apakah bisa diterima? Bisa. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Pencemaran air dapat berdampak pada kesehatan, keselamatan, dan akhirnya berakibat pada pembangunan ekonomi. Bencana krisis air dapat merupakan ancaman bagi keberlangsungan generasi yang akan datang. B. Saran dari kami, sebaiknya kita mencegah pencemaran air dengan melakukan pengolahan limbah dengan benar. 2. Menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. 3. Tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. 4. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. 5. Menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.